Marco. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Selamat malam Pak Kucing. Ada dia. Ya, selamat pagi Pak John. Apa kabar semuanya pagi ini? Luar biasa. Di Tuhan ya. Malam, Bu Rosalin selamat malam. Ya, Selamat malam selamat Pak Jerman. Ya, benar. Pak John, selamat pagi Pak John. Ya, shalom. Ya. Di Tuhan. Ya, kita bisa mulai ya ibadah kita pagi ini. Dan mari kita sambut host kita yang luar biasa, Ibu Nini Herawati dari Surabaya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya. Oke, selamat datang juga Pak Jonathan Onidi dari Kediri bersama istrinya Ibu Magdalena. Amin. Ya. Kembali pada host kita pagi ini, Ibu Nini Herawati. Ya, selamat pagi Pak John, shalom. Halo. Pagi juga Bapak Jonathan ya. Ya. Bu Rosalin juga selamat pagi, Bu Sinta dan semua yang hadir pagi hari ini. Mari kita sama-sama ibadah pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kami semua hanya untuk Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Sebelum ibadah, saya bacakan dulu yang bertugas pagi hari ini, yaitu host saya sendiri, Nini Herawati dari Surabaya. Worship leader dan pembicara, yaitu oleh Pastor John Sarbunan, Bapak Gembala kita. Doa pepetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Jonathan Bonidi ya, dari Kediri. Dan pengumuman akan disampaikan oleh Bapak Bruri Tikuali dari Jerman. Dan doa berkat selesai. Mari kita sama-sama satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih sekali lagi Tuhan, pagi hari ini kami sudah bisa hadir, berkumpul kembali lewat CLCC Zoom ini Tuhan, kami beribadah ya Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Siapkan hati dan pikiran kami ya Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, karena oleh kemurahan kasih karunia Tuhan, kami ada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami naikkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan ajaib. Haleluya, amin. Amin. Persilakan Pak John. Ya, praise the Lord. Kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus ya. Mari Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Yesus adalah Raja Damai dan kita mau menyembah Dia di pagi hari ini. Haleluya. Okay, praise the Lord. Bagimu di tempat maha tinggi, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
dunia. Selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita akan naikkan pujian lagi. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkaulah Tuhan, gunung batu, tanduk keselamatan, ya. Haleluya. Yesus Raja Damai, Dia memberikan damai di hati kita semua. Kita naikkan pujian ini lagi bagi Tuhan Yesus, ya. Untuk dukung ia memulai Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Kami datang ini selama-lamanya. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja
di hidupmu. Sudahkah kau miliki damai di hatimu? Sudahkah kau miliki sukacita di hidupmu? Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Jadikanlah Dia Raja di hidupmu. Haleluya, kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang sanggup memberikan semua itu. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian ini bagi Tuhan ya. Haleluya. Roh Kudus, ajar kami. Harap padanya.
masuk dalam rencanamu dan tinggal dalam hadirat. Haleluya. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau memilih kami semua saat ini, maka kami boleh memuliakan nama-Mu. Ya Yesus. Kami boleh tinggal di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Dan satu kali kelak, semua lutut akan bertelut. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kami. Hosana bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Amen. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, selamat pagi. Pak Ferry sudah bergabung ya dengan kita. Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, dan kepada sahabat kita, kekasih Tuhan akan berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan, dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Dipersilakan Pak Bruri, doa sebelum firman Tuhan ya. Salam, selamat pagi semuanya. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih kami ucapkan pada pagi hari yang indah ini kami dapat berkumpul, bertemu satu dengan yang lain demi untuk mendengarkan firman-Mu Ya Yesus. lewat Pastor John Sargunan. Urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Kuatkan dia dan beri Ya Yesus. umur panjang. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak-Mu Tuhan. Apapun yang akan disampaikan, supaya dapat menjadi rema dan berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang akan mendengarnya firman-Mu. Kami siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan dan mentaatinya. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Dan biarlah hanya rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Di dalam Tuhan ada kekuatan, ada pertolongan, ada keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang mana kami telah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa sebelum firman Tuhan disampaikan ya, sudah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikoalu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Ibu Rosalin. Terima kasih. Terima kasih, Amin. Pak Jan. Nah, luar biasa untuk doa yang sangat indah ya di pagi hari ini dan waktu Jerman malam hari ya, saudaraku. Oke, nanti setelah firman Tuhan disampaikan akan didoakan oleh Ibu Jacuk Eliwati Koswandi dari Surabaya ya, doa peneguhan firman. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam sebuah tema yang diangkat pagi ini adalah cara memiliki damai sejahtera. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang boleh banyak harta, banyak uang, banyak segalanya. Tapi kalau dia tidak punya damai sejahtera, saudaraku, harta, uang, semua kekayaan tidak akan pernah bisa membelikan damai sejahtera, saudaraku ya. Damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagaimana cara kita memiliki damai sejahtera? Pagi ini kita akan lihat
sebuah ayat nats bacaan Alkitab kita sebagai penuntun, yaitu kita lihat dalam Yesaya 48 ayatnya yang ke-18. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Rosalin dari Jerman akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini dan pagi ya di Indonesia. Ya, terima kasih Pak John. Nats bacaan Alkitab yaitu Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Amin. Bagaimana cara memiliki damai sejahtera, Bapak Ibu sekalian ya? Damai sejahtera di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18 menyatakan kepada kita semua, sekiranya Tuhan bilang, sekiranya engkau, yaitu saudara dan saya, sebagai orang percaya, umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai pelayan Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, ya, artinya memperhatikan firman Tuhan, apa yang terjadi? Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Saudara-saudara pernah melihat sungai yang tidak pernah kering? Itu sungai yang selalu ada airnya mengalir ya. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Artinya selalu ada kehidupan di dalamnya ya, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudaraku, haleluya. Damai sejahtera tidak pernah kering dan kebahagiaan itu tidak pernah berhenti. Siapakah orang yang tidak merindukan damai sejahtera? Siapakah orang yang tidak merindukan kebahagiaan? Tentu semua kita, pria dan wanita, semua manusia merindukan yang namanya damai sejahtera, merindukan yang namanya kebahagiaan, saudaraku ya. Damai sejahtera dan kebahagiaan, dua hal ini penting bagi kita sekalian. Cara untuk memiliki damai sejahtera yaitu memperhatikan perintah-perintah Tuhan, memperhatikan firman Tuhan, saudaraku ya. Waktu engkau dan saya memperhatikan perintah-perintah Tuhan, engkau dan saya memperhatikan firman Tuhan, Alkitab berkata, maka damai sejahteramu, bukan damai sejahtera orang lain, tapi damai sejahtera engkau dan saya sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai umat kesayangan Tuhan, memperoleh damai sejahtera, memperoleh kebahagiaan, saudaraku ya. Di dalam kehidupan kita ada damai sejahtera, di dalam keluarga kita ada damai sejahtera, di dalam kita pun melayani ada damai sejahtera. Damai sejahtera dan kebahagiaan Tuhan berikan kepada orang-orang yang memperhatikan, yang sungguh-sungguh akan mengamati, akan melihat akan firman Tuhan. Itulah janji Tuhan bagi kita sekalian, saudaraku ya. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, hidup orang percaya akan memiliki damai sejahtera. Kapan? Bila dia selalu memperhatikan perintah Tuhan, kemudian dan melakukannya dalam kehidupannya sehingga akan membawa kebahagiaan. Katakan amin. Berapa banyak saudara pada pagi hari ini yang merindukan damai sejahtera dan kebahagiaan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, yang merindukan damai sejahtera, kebahagiaan, lambaikan tangan. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, dan itu hanya diberikan bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah di luar Yesus ada damai sejahtera? Tidak ada. Kalaupun damai itu ada, tapi damai itu semu. Kalaupun kebahagiaan itu ada, kebahagiaan itu semu. Artinya tidak langgeng, saudaraku ya. Tuhan ingin memberikan engkau dan saya damai sejahtera. Tuhan ingin memberikan engkau dan saya kebahagiaan, saudaraku. Damai sejahtera, kebahagiaan tidak harus uangnya banyak, hartanya melimpah baru hidupnya bisa bahagia dan damai. Belum tentu, saudaraku ya. Orang-orang yang sederhana pun, yang hidupnya mungkin pas-pasan, tapi karena dia punya Yesus, Raja Damai, sumber damai sejahtera, dia punya Yesus sumber kebahagiaan, maka dia pun beroleh
damai sejahtera. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita akan lihat bersama-sama ya. Dapat kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-15, saudaraku. Di sini kita temukan ada 3 kebenaran tentang siapakah pribadi yang memiliki damai sejahtera di dalam hidupnya. Siapakah pribadi yang memiliki kebahagiaan di dalam hidupnya? Mari kita lihat. Yang pertama, siapakah dia, saudaraku? Ini langkah iman yang pertama ya, bagaimana memperoleh damai sejahtera dan kebahagiaan. Yang pertama, dia adalah orang yang menolak apa, saudaraku? Dia menolak tudingan ya, roh agamawi yang menghakimi Yesus dan orang benar. Nah, roh agamawi ini, saudaraku, roh yang sukanya menghakimi, roh yang sukanya, saudaraku, merendahkan, roh yang sukanya mencibir, yang sukanya menghina orang-orang benar ya. Contohnya Yesus ini dan orang-orang benar seperti umat Tuhan kita semua pada hari ini. Mari kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-13. Baik, bisa dibuka, Bros. Yohanes 8 ayat 13, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Amin. Ini yang dikatakan oleh orang-orang Farisi pada waktu itu, saudaraku ya. Mereka mencibir, mereka menghakimi Yesus dengan begitu gamblangnya, dengan begitu seenaknya, saudaraku ya. Mereka berkata, kata orang-orang Farisi kepadanya, kepada Yesus, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang terjadi pada orang-orang Farisi. Roh agamawi menguasai mereka. Dan tidak sedikit dari banyak umat Tuhan, bahkan saudara-saudaraku, pelayan-pelayan Tuhan pun, saudara mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dikuasai oleh roh Farisi, roh agamawi ini, saudaraku. Roh yang sukanya menghakimi, yang sukanya, saudaraku ya, menuduh, yang sukanya merendahkan, yang sukanya mencibir. Nah, kita perlu sebagai umat Tuhan, kalau kita mau memiliki damai sejahtera, kita mau memiliki kebahagiaan, maka roh ini kita harus tolak dalam kehidupan kita semua. Katakan amin. Orang yang saudara-saudaraku suka menghakimi Bapak Ibu sekalian, dia pasti kehilangan damai sejahtera, kehilangan kebahagiaan. Tapi kalau orang itu menolak saudaraku roh agamawi ini Bapak Ibu sekalian, dia pasti memiliki damai sejahtera, memiliki ketenangan dalam hidup ini. Amin, saudaraku ya. Jadi, selain kasih Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan bawa kita ke dalam sebuah keadaan, kepada sebuah situasi yang penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan bila mana kita menolak tudingan ya, roh agamawi ini yang sukanya menghakimi orang benar, menghakimi orang percaya, saudaraku ya. Baru disitulah kita pun merasakan damai sejahtera. Selama kita masih menghakimi, kita masih suka menuding, kita masih suka menjelekkan, maka saya percaya damai sejahtera hilang dari hidup kita ya, dan kebahagiaan pun akan sirna dalam hidup kita, saudaraku. Karena itu, saudara yang kasih Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, semua ambil sikap pagi ini untuk menolak segala tudingan roh agamawi, saudaraku ya, yang suka menghakimi Yesus dan juga bahkan pengikut Yesus, orang benar, bahkan hamba Tuhan ya. Jangan suka menghakimi. Orang yang suka menghakimi pasti, saudaraku, dia tidak akan pernah memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan. Ini yang pertama. Kita lihat yang kedua, siapakah orang yang memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan itu? Yang kedua, ciri yang kedua, dia adalah orang yang mengakui. Mengakui bagaimana, saudaraku? Dia mengakui bahwa kesaksian Yesus itu tentang dirinya itu benar ya. Karena dia tahu asalnya Yesus, dia tahu dari mana Yesus berasal dan kemana Yesus akan pergi. Kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 14. Iya, Yohanes 8 ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu
dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, lihat ini ya, saudaraku. Yesus berkata kepada mereka karena mereka menuding Yesus, mereka menghakimi Yesus bahwa kesaksian Yesus itu tidak benar. Dan Yesus menjawab, saudara-saudara, dia bilang apa? Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Berapa banyak sudah percaya bahwa apa yang Yesus katakan itu benar? Kesaksiannya benar. Lambaikan tangan. Amin. Karena dia adalah kebenaran kita, saudaraku. Apakah di luar Yesus ada kebenaran? Jawabannya tidak ada. Kalaupun ada kebenaran, kebenaran yang semu. Kebenaran yang saudara-saudara aspal, asli tapi palsu. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Artinya tidak bohong, saudaraku ya. Apa yang menjadi suatu kesaksian Yesus benar-benar itu adalah sebuah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan, ya. Saudara, sebab aku tahu, Yesus bilang, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu, orang-orang yang suka menghakimi, orang-orang yang suka menuding, yang suka mendakwa, yang suka mencela, yang suka menghina, kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tuhan nutup pikiran mereka, Tuhan tutup mata mereka, sehingga mereka tidak bisa memahami siapa Yesus, saudaraku. Namun kita semua orang-orang yang mencintai Yesus, yang merindukan Yesus Tuhan, yang mengakui Yesus, itu adalah kebenaran kita, saudaraku ya. Maka kita akan mengerti asal-usul Yesus, dari mana Yesus berasal dan kemana dia akan pergi. Kita tahu tujuan-tujuan Yesus di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita mengerti segala kehendak Tuhan. Seperti tadi pujian yang kita nyanyikan ya. Ajarku mengerti segala rencanamu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang suka sama Tuhan, dia mengakui kesaksian Yesus itu benar, artinya dia mengakui firman Tuhan itu benar, dia tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Mari kita lihat yang ketiga, saudaraku. Ini langkah iman yang ketiga, siapakah orang yang memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan dan bagaimana cara memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan. Yang ketiga, siapakah dia? Yang ketiga, dia adalah orang yang menerima anugerahnya Tuhan melebihi dari menghakimi menurut ukuran manusia. Jadi orang-orang Farisi ini, orang-orang yang memiliki roh agamawi ini, mereka menghakimi itu menurut ukuran manusia, saudaraku ya. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat 15. Yohanes 8 ayat 15. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Amin. Amin. Ada dua perbedaan. Orang-orang Farisi menghakimi menurut ukuran manusia, saudaraku ya. Jadi ukuran manusia, kalau begini harus begini. Kalau begitu harus begitu, saudaraku ya. Namun Yesus bilang, aku tidak menghakimi seorang pun. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini kita perlu renungkan dalam kehidupan kita semua. Bahwa orang-orang yang memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan itu, saudaraku, dia menerima anugerahnya Tuhan. Ya, anugerah Tuhan, anugerah itu kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Yang pertama, saudara-saudara masih ingat? Apa itu anugerah? Anugerah adalah sebuah pemberian Allah secara cuma-cuma, gratis, ya, tidak perlu saudara bayar. Saudara terima gratis, yaitu melalui kematian Yesus di kayu salib, dia memberikan kita pengampunan dan keselamatan. Itu anugerah, ya, memberikan kita pengampunan dosa dan keselamatan. Dengan kata lain, Tuhan menghadiahkan pengampunan dan keselamatan bagi orang-orang berdosa yang sebetulnya mereka tidak layak menerimanya. Mereka harus dihukum mati, tapi Tuhan masih memberi mereka anugerah. Itulah sebuah pemberian secara cuma-cuma, gratis. Tapi sesuatu yang gratis jangan disia-siakan, saudaraku ya. Saudara, anugerah yang kedua juga adalah sebuah kemurahan hati Tuhan yang diberikan kepada manusia, yang manusia begitu bejat, begitu bobrok, begitu najis, kotor, dan menjijikan, tapi Tuhan yang kudus, dia memberikan anugerahnya, yaitu keselamatan, pengampunan bagi orang-orang berdosa kita semua ini. Nah, itulah anugerah, saudaraku ya. Dengan kata lain, Tuhan memberikan kemurahan hati Tuhan, kebaikan hati Tuhan. Dalam bahasa Inggris disebut mercy. Ya, merciful, itu kemurahan hati Tuhan. Yang pertama tadi, anugerah itu sebuah hadiah. Dalam bahasa Inggris disebut gift, saudaraku ya, ada gift. Ya, sekarang ada
di media sosial giveaway, itu sebuah hadiah-hadiah yang diberikan. Dan yang ketiga, anugerah itu juga adalah sebuah kekuatan-kekuatan ilahi, kekuatan Allah secara supranatural diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa, sehingga dia tidak berdaya, dia tidak sanggup menghadapi kehidupan. Beban berat ini ternyata dimampukan sehingga dia bisa melewati semua masalah-masalah, semua persoalannya, semua pergumulannya, dia bisa melewati dengan baik tanpa stres, tanpa depresi, tanpa frustrasi, ya. Saudara-saudara, itulah anugerah. Jadi saudaraku, sebuah kekuatan yang diberikan kepada manusia yang lemah akibat dosa. Saudara-saudara, kita semua ada hari ini karena anugerah. Dan yang terakhir, anugerah itu juga bicara tentang opportunity, sebuah kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, mumpung masih hidup, mumpung masih urip, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu ini, ayo kita gunakan waktu ini untuk apa? Untuk kita mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk lebih mengenal pribadi Tuhan, untuk lebih mencintai Tuhan di atas segala-galanya. Karena sebentar lagi akan datang tuh waktu-waktu yang kita miliki selaku akan hilang dalam hidup kita. Mungkin kita tidak akan pernah lagi mendapatkan waktu yang sama untuk beribadah, waktu yang sama untuk melayani Tuhan, waktu yang sama untuk mendengar firman Tuhan, selaku. Karena waktu-waktu itu berlalu begitu cepat, selaku. Karena itu mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada urip, masih hidup ini, ayo kita gunakan. Karena kalau orang sudah mati, dia mau beribadah kepada Tuhan sudah tidak bisa lagi. Mau mendengarkan firman Tuhan sudah tidak bisa lagi. Mau melayani Tuhan sudah tidak bisa lagi, saudaraku, ya. Kesempatan hanya diberikan bagi orang-orang yang hidup, saudaraku. Bahkan orang-orang yang hidup ini masih diberi kesempatan untuk apa? Mendapatkan pengampunan dosa dan keselamatan dari Tuhan. Katakan amin. Jadi saudara yang kasih Tuhan, orang yang berbahagia, yang mendapatkan kebahagiaan dan damai sejahtera itu, dia adalah orang yang menerima anugerahnya Tuhan. Anugerahnya Tuhan itu melebihi, saudaraku, menghakimi menurut ukuran manusia. Kalau orang Farisi ini mereka cumanya menghakimi, cumanya suka, saudaraku, melihat kelemahan, kekurangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi Yesus yang penuh dengan kasih, sebagaimana yang kita baca, yang kita renungkan di ayat-ayat sebelumnya, saudaraku. Ketika ada seorang wanita yang kedapatan, ya, dia ketangkap basah, dia sedang berzina, dan kemudian orang masa itu menarik perempuan itu dan mereka seret dia di hadapan Yesus dan mereka berkata, Tuhan, kalau ini menurut hukum Taurat Musa, orang yang kedapatan berzina dia harus dirajam batu. Artinya dia harus dihukum mati, saudaraku. Itu sudah menjadi ketetapan hukum Taurat. Namun Yesus berkata apa? Siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah dia yang pertama-tama mengambil batu dan melempari wanita ini. Namun Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Tidak ada satupun dari sekian banyak orang itu, mereka berani mengambil batu dan melempari wanita itu dengan batu. Satu persatu mengundurkan diri, artinya mereka pulang dengan malu, saudaraku, ya. Dan tinggal wanita itu sendiri, saudaraku, dengan Yesus. Dan Yesus bilang apa? Kamu pulang dan jangan berbuat dosa lagi. Dan ternyata perempuan yang kedapatan berzina ini, dia sadar dan dia bertobat dari dosa-dosanya, dia tidak melakukan dosa yang sama, saudaraku. Dan dia pasti mendapatkan anugerah, mendapatkan pengampunan daripada Tuhan. Amin. Saudara, dari 3 langkah iman ini, saudaraku, bagaimana cara untuk memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan, kita sudah pelajari 3 langkah iman ini. Mari kita lihat apa hasilnya. Ini dia, saudaraku. Hasil yang pertama, bagi orang percaya pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tahu bahwa kesaksian Yesus itu benar, ya. Tidak palsu, kesaksian Yesus itu benar. Sementara yang lain dia tidak tahu bahwa kesaksian Yesus itu demikian. Mari kita lihat ayatnya, Yohanes 8 ayat yang ke-13. Ya, Yohanes 8 ayat 13, kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Amin. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, saudaraku, ya. Mereka menghakimi Yesus, mereka berkata apa? Engkau bersaksi tentang dirimu dan kesaksianmu itu tidak benar. Ini bagi orang-orang, saudaraku, yang tidak taat akan firman Tuhan. Bagi orang-orang demikian, mereka tidak memperoleh damai sejahtera. Tapi bagi kita sekalian, orang percaya pada firman Tuhan, kita semua sama-sama mengakui, kita tahu bahwa kesaksian Yesus itu benar. Berapa banyak saudara percaya bahwa kesaksian Yesus itu benar?
Lambaikan tangan bagi Tuhan, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Ini hal yang pertama ya, ini hasil yang luar biasa yang kita akan capai, saudaraku. Kita punya pengetahuan yang makin bertambah, yang dulunya kita nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulunya kita nggak paham, sekarang jadi paham. Yang dulunya kita nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Haleluya. Kita lihat yang kedua, saudaraku. Hasil yang kedua, bagi orang yang memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan. Lihat ya, orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia mengetahui, saudaraku, asal dan tujuan Yesus pergi, sementara yang lain dia tidak mengerti, saudaraku. Mari kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-14. Yohanes 8 ayat 14, jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik, Yesus katakan, tetapi kamu orang-orang Farisi yang dikuasai oleh roh agamawi, yang cuma hanya suka menghakimi, yang cuma hanya suka mencibir, menuding, kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Nah, inilah orang-orang yang Bapak Ibu sekalian ya, mereka tidak memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan. Namun kita semua yang hari ini tahu kunci untuk mendapatkan damai sejahtera dan kebahagiaan, kita semua tahu, saudaraku ya, tentang asalnya Yesus dari mana? Dari sorga. Dan tujuan Yesus datang ke bumi untuk apa kita tahu? Menyelamatkan kita manusia berdosa, dan kemudian setelah itu dia mati di kayu salib, dia dikuburkan, dia bangkit, dia hidup, dan dia naik ke sorga, sediakan tempat bagi kita sekalian. Luar biasa Bapak Ibu, hanya orang-orang yang memiliki damai sejahtera dan kebahagiaan, mereka tahu saudaraku, bahwa Yesus datang ke dalam dunia dan dia selamatkan kita, kemudian dia bawa kita ke sorga. Haleluya. Amin. Kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku ya. Kita lihat bagi orang percaya yang mengerti tentang kebahagiaan dan damai sejahtera itu, saudaraku, lihat ini bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia mendapatkan anugerah, ya. Anugerah, dia tidak dihakimi oleh Yesus lagi. Orang yang mengerti tentang anugerah Tuhan, dia tidak dihakimi oleh Yesus, ya. Kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 15. Yohanes 8 ayat 15, kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Amin. Aku tidak menghakimi seorang pun yang mau bertobat sungguh-sungguh, yang mau tinggalkan dosa, Tuhan tidak menghakimi ya. Artinya Tuhan memberikan dia pengampunan, kasih, dan keselamatan sehingga hidupnya berbahagia, saudaraku. Hidupnya penuh dengan damai sejahtera ya. Selama orang itu, saudaraku, tinggal di dalam dosa, dia kehilangan damai sejahtera. Tapi ketika dia keluar dari dosa, kehidupan lamanya, dia datang kepada Yesus memiliki hidup yang baru. Dia pasti punya damai sejahtera, seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kemudian dia punya kebahagiaan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Haleluya. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Dan nanti malam Bapak Ibu sekalian, kita akan ketemu jam 7 malam ya. Kita siapkan roti dan anggur untuk kita bersekutu dengan perjamuan kudus, saudaraku ya. Kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, dan saya percaya darah Yesus menyucikan semua dosa, kejahatan, pelanggaran kita, sehingga kita pun mendapatkan damai sejahtera. Itu orang-orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Tuhan berkati kita semua di pagi hari ini. Amin. Dan kepada sahabat kita kekasih Tuhan, Ibu Jajuk Eliwati Koswandi akan berdoa firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dan kita berharap, kita percaya berkat Tuhan, berkat kita seperti sungai yang tidak pernah kering Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu, dan firman-Mu boleh mendatangkan mujizat bagi kami semuanya. Berkati John Tuhan dengan keluarga besarnya. Beri kesehatan, kekuatan, serta jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya.
Boleh kami menjadikan berkat bagi semuanya Tuhan. Urapi Tuhan, kami semua juga Tuhan. Berkat kami melimpah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Kita kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Jajuk Eliwati Koswandi. Tuhan berkati Bu Jajuk. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, kembali kepada host kita pagi ini. Ya, sekali lagi terima kasih Pastor John yang sudah menyampaikan firman pagi hari ini. Firman Tuhan begitu luar biasa ya, sehingga kami boleh kuat oleh firman-Nya dan kita belajar untuk melakukan semua yang disampaikan tadi Bapak Ibu ya. Kita sudah mendengarkan pagi hari ini dan selanjutnya kita akan menaikkan doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Bapak Jonathan Ponidi dari Kediri. Kami persilakan Pak Jonathan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom semuanya. Shalom. Saya akan menaikkan doa profetik dan semuanya bisa mengaminkan dengan berkata, I receive. Yes. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Yes. Urapan kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi, serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan Yesus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Bapak Jonathan Punidi dari Kediri. Tuhan berkati Pak Jonathan dan Ibu Magdalena. Amin, terima kasih Pak John. Amin. Praise the Lord. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Jonathan Ponidi beserta Ibu. Amin, terima kasih. Sudah menaikkan doa prophetik pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman
yang akan disampaikan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Kami persilakan Pak Bruri. Terima kasih kesempatan diberikan oleh Ibu Nini pada saya. Ya, sama-sama. Sekarang kita masuk dalam pemberitaan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Marius Yohanes. Hadirlah ibadah raya Minggu malam pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru di sepanjang hari ini. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan beban berat, datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, spesial happy birthday Juni 2023, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. 25 Juni 2023, Ibu Shirley Tikualu, Hamburg, Germany. 26 Juni 2023, Bapak Denny Kuswandi, Surabaya. Putranya Ibu Nini Herawati, Surabaya. 29 Juni 2023, Saudara Yohanes Antoni Wijaya, putranya Pastor John Sarbunan MA, dan Ibu Sinta Nini Silistiowati, Kediri. 30 Juni 2023, Ibu Norma Dwi Widayanti, Ibu Pak Tirto Hadi Mulyono, Surabaya. Siapa lagi menyusul hari ulang tahunnya, harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiowati di 081314182202. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bu Rosalin. Amin. Terima kasih Pak John. Amin. Amin, amin. Sekali lagi, terima kasih Pak Bruri yang sudah menyampaikan pengumuman pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati beserta Ibu Rosalin dan beserta keluarga besar. Amin. Sama-sama. Dan sebelum mengakhiri ibadah pagi hari ini, kami kembali dulu kepada Bapak Gembala kita, Pastor John Sarbunan. Kami persilakan Pak John. Ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini semua yang hadir, semua bergairah dengan Tuhan ya. Oke, Tuhan memberkati yang baru pertama kali bergabung pagi ini ya di ibadah kita ini, Pak Ferry. Ini adalah keponakan dari Pak
Ibu Nini Herawati dan Ibu Jajuk Eliwati Koswandi ya. Kita berharap Pak Beri terus bisa mengikuti bersama dengan kita, dan juga untuk Pak Lukas Krisnanto kita doakan Tuhan memberkati ya di dalam setiap pergumulannya. Semua yang punya pergumulan bisa kirim untuk ini ya, permohonan doa, nanti saya akan doakan satu persatu, dan kita akan doakan juga untuk pergumulan Pak Jonathan Ponidi dan Ibu Magdalena, untuk putri mereka yang sudah pindah kepada keyakinan yang lain. Itu harapan dari Pak Jonathan dan istrinya Ibu Magda, supaya putrinya bisa kembali ke jalan Tuhan ya. Kita akan doakan juga nanti untuk pergumulan Ibu Indriani ya, untuk putranya juga Riko, supaya Tuhan pulihkan kesehatannya. Untuk persiapan pernikahan putri yang bungsu ya, Feli, akan menikah tahun depan. Kita doakan semua bisa berjalan lancar. Dan terutama untuk Riko, kita doakan supaya Riko, Tuhan bawa dia kembali kepada Tuhan ya. Sebagaimana Tuhan sudah membawa sahabat-sahabat kita kembali kepada Tuhan ya. Ini Pak Jonathan Ponidi ini dulu mantan dukun dan sudah bertobat ya. Dulu dari keyakinan seberang ya. Dan puji Tuhan saat ini sudah jadi murid Tuhan, dia sudah belajar Alkitab, dan dia rindu sekali untuk bisa dibawa bimbingan ya, tuntunan gereja CLCC, dan hari ini penampilan beliau perdana luar biasa, mantap sekali ya. Itulah memang kita semua, Bapak Ibu, kita harus beda dengan orang dunia ya. Kita yang melayani Tuhan semua, kita berpakaian rapi karena kita mau menghadap Raja kita ya, penguasa langit dan bumi. Dan itu yang saya tanamkan buat kita semua. Jadi inilah mentalitas pemenang, saudaraku ya. Dan saya ucapkan terima kasih untuk pelayanan Ibu Nini Herawati yang luar biasa, yang sudah mulai memimpin ibadah kita tadi ya, dari awal sampai puncaknya ini. Tuhan berkati Ibu Nini dan keluarganya. Kita juga doakan untuk cucunya ya. Selalu kita doakan untuk anak Dev, Samuel, putra dari Pak Denny yang berulang tahun nanti ya. Lalu kita juga doakan untuk anak Eleanor. Sudah ada perkembangan Bu Nini untuk anak Samuel sama Eleanor ya? Iya, Eleanor sudah Pak John, sekarang sudah tidak ada lagi yang ketakutan. Tuhan. Dia selalu ceria, gembira, dan makin pandai berbicara. Haleluya. Mau sekolah Pak John ya dia. Amin, puji Nah, Tuhan. Dave juga, ya. Dev juga ya. Dave juga pelan-pelan akan itu ada respon, reaksi, interaksi gitu. Ya. Cuma selangkah lagi bila kita tetap bertekun bermohon pada Tuhan aja yang bisa menyembuhkan ya, Pak John. Bisa yang percaya itu. Amin. Amin. Makasih, Pak. Ya. Ya, oke. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Nini buat infonya tentang perkembangan cucu-cucunya. Kita selalu bawa dalam doa. Dan tentunya kita berdoa untuk pergumulan Pak Bruri dan Bu Rosalin. Tuhan sudah tolong Pak Bruri di bulan ini, operasinya sudah selesai, dan puji Tuhan ya. Sudah enak ya Pak Bruri ya, kakinya. Amin. Dan tunggu Bu Rosalin untuk nanti bulan depan. Kita doakan supaya semua bisa berjalan dengan baik ya. Tidak ada yang menakutkan, mengkhawatirkan. Tadi malam kita juga dengarkan kesaksian Pak Darmawan, yang kita doakan juga, dan perkembangan demi perkembangan sudah makin membaik ya. Itu lukanya sudah mulai mengering. Puji Tuhan, kita selalu bawa dalam doa ya. Ibu Weli Hukubun juga untuk cucunya anak Arsenius supaya bisa bicara dengan lancar. Putranya Pak Lubis juga sudah bisa bicara dengan lancar. Kita doakan ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya berharap semua yang hadir pagi ini tetap memiliki iman ya kepada Tuhan, bahwa bersama dengan Tuhan mujizat masih terjadi ya. Sebagaimana yang lalu saya katakan, bersaksi untuk sebuah keajaiban Tuhan ya. Ponakan saya yang dulunya gagap, waktu saya mulai doakan dia dengan iman, pegang lidahnya, dan saya berkata, dalam nama Yesus kamu bicaranya lancar. Dan ternyata puji Tuhan, dia bicaranya lancar, saudaraku ya. Itu satu keajaiban Tuhan. Lalu ada seorang pelayan Tuhan juga, pada waktu itu sebelum dia menikah, memang dia datang ke tempat kami, minta didoakan, dan saya berdoa dan saya dapat peneguhan firman Tuhan. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa orang-orang yang gagap akan bicara lancar. Nah, sejak itulah
bertolak dari ayat itu, saya langsung mendoakan dia dan puji Tuhan. Dia bisa bicara dengan lancar, saudaraku ya. Ini semua karena anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu tetap percaya bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini ya. Bila mana Bapak Ibu mau didoakan, kita akan bersatu hati pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Biarkan kuasa Tuhan yang bergerak, kuasa Tuhan yang menjamah kita semua ya di pagi hari ini. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang yang percaya pun tidak ada yang mustahil. Yesus katakan, asal engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah ya. Kemuliaan Allah dinyatakan di setiap persoalan yang engkau sedang hadapi di hari-hari ini. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama, Bapak Ibu sekalian ya. Kita pujikan lagu ini tentang Allah yang Maha Besar, itu ada bersama-sama dengan kita semua. Amin, saudaraku. Haleluya. Oke, kita nyanyikan lagu ini ya bersama-sama. Tak usah ku takut. Amin. Ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Hadapan Tuhan kita katakan sama-sama. El Shaddai, El Shaddai. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari buka tangan dan Berkatnya melimpah, El Shaddai. Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen, amen. Bapak Ibu sekalian, kita akan hati kita ya untuk berdoa bersama-sama di hari ini, dan saya percaya Tuhan kita ada di sini. Dia melihat setiap pergumulan masing-masing kita yang hadir di pagi hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah pada pagi hari ini. Sudah berjalan dengan baik. Tuhan sudah memberkati host yang luar biasa, Ibu Nini Herawati. Tuhan sudah pakai menjadi alat di tangan Tuhan untuk melayani pagi ini sebagai host. Tuhan terima kasih untuk Pak Bruri, untuk juga Pak Jonathan Ponidi, yang juga semua sudah melayani di pagi hari ini, dan semua yang hadir juga Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Aku percaya pagi ini mata dan hati Tuhan tertuju kepada semua anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, yang dalam persoalan. Di waktu engkau mengalami masalah dalam keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, dalam Tuhan akan melimpahkan Tuhannya dalam kehidupanmu sehingga mampu melewati semua masalah dengan baik. Masalahmu terselesaikan bersama dengan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami doakan untuk pertemuan Ibu Nini Herawati. Dalam nama Yesus, kuatkan hatimu, teguhkan imanmu, mantapkan hatimu, Tuhan akan penuhi hatimu dengan damai sejahtera dan kebahagiaan. Dalam nama Yesus, dengan kekuatan kuasa Tuhan, engkau akan bergerak, engkau akan berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan lihat karena terobosan-terobosan ajaib yang terjadi di dalam kehidupanmu, di dalam rohmu, dalam jiwamu, di dalam tubuhmu. Karena saat ini segala penyakit dan kelemahan pergi, lenyap dalam nama Yesus. Tidak akan muncul lagi asam lambung yang tinggi. Berkata semuanya normal di dalam nama Yesus. Buat hatimu tetap percaya, bersukacita, karena hati yang gembira adalah Tuhan. Terima pada pagi ini, Tuhan Tuhan sedang menjamah engkau, kuasa Tuhan sedang mengalir atas engkau. Terima pagi ini, Tuhan, dalam nama Yesus, sertai engkau, memberkati pekerjaan dan tidak berkurang, tetap baik dan tidak berhasil dan tidak gagal, menang dan tidak kalah, beruntung dan rugi, mengalami kemunculan dan kemalakan. Tuhan akan proteksi kau bersama dengan semua orang yang ada bersamamu, dan semua anak mantu dan terus mandi. Sertai Tuhan dilindungi dalam nama Yesus. Cucu Dev dan anak perkembangan semakin meningkat di dalam nama Yesus. Kami percaya pakai anak-anak ini alat dalam Tuhan, segala sesuatu, kita semua boleh berjalan dengan baik, dengan stabil, lebih baik dari waktu itu. Terima kasih Tuhan, saya baik itu Dev Samuel, Kimberly dan juga Eleanor, semuanya di dalam perlindungan Tuhan, semua tidak dan harapan. Kita berkati saat ini, menjajuk kalimat dengan kekuatan, perlindungan, pertolongan, kemenangan, dan sejahtera kebahagiaan menjadi milik. Kita percaya Ibu, Tuhan punya rencana besar atas kehidupanmu, Tuhan memudahkan semua dibutuhkan yang dibutuhkan, berlimpahkan atas kehidupanmu, kesehatan, yang baik, dalam nama Yesus. Terus lagi ya, di Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Hati Tuhan, Ibu Cacu, ini Pak Kusmandi dan Kusmandi di mana saja berada, baik di seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah, di Bali, bahkan juga manapun saja berada, berbagai mereka jadi berkat yang banyak orang. Tetap itu akan memberikan kau hati yang baru dan kau yang baru, menjauhkan hati sebuah kehidupan, sebuah rasa lapar, berikan segala sesuatu dalam hidupmu, hatimu, jiwamu, berikan Tuhan, taruhkan kasih yang melimpah atas hidupmu, dan engkau akan menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Apa yang pernah kau ikrarkan, apa yang kau janjikan di hadapan Tuhan, lakukan dengan setia, dan Tuhan akan menyertai engkau di dalam nama Yesus. Sama dengan berkati Ibu
juga dalam nama Yesus. Usia yang bertambah subur, sejahtera dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, itu doa kami kepadamu. Bapak, pagi ini juga kita Pak Puri, Australia, dan berkata sampai dan menyertai kami dalam nama Yesus, dan genggam Engkau, menghidupkan selalu, akan selalu menjaga seperti menjaga biji matanya. Nama Yesus, dimanapun engkau pergi, dimanapun engkau melangkahkan, Immanuel menyertai di dalam nama Yesus. Tunaikan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah mendengar, Tuhan sudah menjawab doamu, dan terima pagi ini Tuhan sama engkau, Tuhan sedang engkau, Tuhan sedang memberkati engkau di dalam nama Yesus. Kami berdoa semua tagihan-tagihan dibayar kepada Pak Budi dan Rosalin, semua akan dibayar tepat pada waktunya di dalam nama Yesus. Memberkati semua petunjuk yang ada di Tuhan, Sandra, dalam nama Yesus. Saya Tuhan, ya di dalam tangan Tuhan, kami percaya perkembangan kemajuan akan meningkat di dalam nama Yesus. Dan Tuhan pakai orang-orang di sekitar, membantu dia, membimbing dia, sehingga dia yang berjalan dalam segala bidang. Terima kasih. Berkati juga Pak Sony keluarga, Celis keluarga, dan Sarah keluarga. Untuk anak Jerome, berdoakan untuk Elia dan Mia semua dalam takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih. Doa kami kepadamu, rencana kedatangan kembali ke Indonesia, Tuhan sertai, Tuhan mudahkan, Tuhan kami Rosalin bulan depan akan bertemu dengan dokter, dan kami percaya Tuhan, tapi dokter ini akal budi terus pada waktunya, dan semua dilancarkan, dimudahkan. Pak Puri Rosalin dalam nama Yesus, dan mereka tiba di pada waktunya. Tuhan, kami doakan hari ini juga satu dalam nama Yesus, apa yang sudah hilang dari hidupmu Tuhan kembalikan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, ini doa kami doakan Pak Jonathan Ponidi dan Ibu Magdalena, dan kami doakan ini keluarga di dalam tangan Tuhan. Tuhan Immanuel menyertai engkau, Tuhan Yehova Jireh menyediakan segala kebutuhan, berkat-berkat rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi akan dilimpahkan atas hidupmu. Tetaplah dan Allah dan kebenaran semuanya Tuhan akan sediakan bagimu, Tuhan tambahkan dalam hidup. Itu akan untuk putri ayat Tuhan yang sudah berbalik pada keyakinan yang lain, Tuhan kembalikan dia seperti anak yang terpulang kembali ke rumah bapaknya. Percaya selamatkan sisi keluarga, diselamatkan. Untuk Tuhan bibinya yang sakit juga, dan itu akan sembuh dalam Yesus oleh maka pagi ini demi nama Yesus Nazaret itu akan haleluya, haleluya. Terima kasih untuk hal ada kota Sipajo bersama Oma Nana dan adik Kesia. Oh Tuhan, mari kami doakan, kuatkan hati Pak Lukas, menjaga engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Apa yang engkau doakan, yang engkau beri, Tuhan sudah mendengar doamu, dan Tuhan sedang menjawab doamu, dan hari ini Tuhan sedang memberikan berkat, memuji hatimu. Kau akan lihat akan ada terobosan-terobosan di dalam pekerjaan karirmu di dalam nama Yesus. Kau akan menambahkan apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan sudah Tuhan sediakan. Jangan takut, jangan khawatir, tetap percaya, berserah. Masih ada mujizat, masih ada jalan. Tuhan lancarkan semua urusan-urusan dalam nama Yesus. Bahkan apa yang belum terbayarkan, apa yang tertunda akan dikembalikan di dalam nama Yesus. Dan terpuji-puji Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami berdoa daripada Kesia ini, semua bisa berjalan lancar dengan masa depan itu, harapan kebenaran di hati mensertai Tuhan dalam nama Yesus. Kita doakan untuk Kesia yang ada, berikan dia hati yang baru dan roh yang baru, yang taat, Tuhan menjauhkan kepadanya hati yang keras di dalam nama Yesus. Kami percaya Ibu Kesia Wirita ada di dalam Tuhan, dan pakai dia juga menjadi berkat kasihan bagi teman-teman di Hong Kong. Dalam nama Yesus, berikan masa depan yang penuh harapan. Terpuji Tuhan selama-lamanya. Kami juga doakan untuk Pak Ferry yang juga minta didoakan karena sakit tenggorokan, batuk dan agak lemah tubuh.
akan terima pada pagi hari ini Pak Febri. Tuhan menjamah Engkau saat ini juga di dalam nama Yesus. Aliran kesembuhan mengalir atas tubuhmu. Aku berkata saat ini juga tenggorokan yang batuk-batuk, Engkau sembuh dan tubuhmu jadilah kuat di dalam nama Yesus. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Berikan telingamu untuk selalu dengar firman Tuhan. Karena orang-orang yang mendengar firman Tuhan, imannya akan bertumbuh, imannya akan muncul, dan itu menarik dan menyembuhkan engkau pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kepada Tuhan Yesus. Maka kami berdoa untuk Ibu Yani. Tuhan, Engkau melihat pergumulan seorang ibu, ya Tuhan, yang mendampingi anak-anaknya, mantu cucunya. Tuhan tahu bahwa semua yang Engkau rindukan, semua yang Engkau harapkan di dalam doa, Tuhan sudah memperhatikan itu, dan ini waktu Tuhan sedang berkarya di kehidupan. Akan melihat anak-anakku semua menjadi murid Tuhan. Sehingga mereka akan belajar untuk lebih dekat dan melekat dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan mengatakan bahwa Engkau berikan waktumu lebih banyak untuk menantikan Tuhan di dalam hadirat-Nya, dan engkau akan lihat dalam hadirat Tuhan kuasa Tuhan bekerja, memberi kekuatan, kemampuan, engkau bisa melewati semua dengan baik. Tuhan yang menjadi sandaran, oh Tuhan, andalan di ini, dan Tuhan memberi engkau kemenangan di hari-hari ini dalam nama Yesus. Akan berkatamu untuk Riko, Tuhan sembuhkan dia dan Tuhan kembalikan dia ke jalan-jalannya. Kami berdoa satu orang diselamatkan, sisi keluarga diselamatkan, yang ada di doakan kuasanya untuk tempat yang baru. Tuhan sudah berikan yang terbaik bagi kita. Tuhan berkati juga Feli, rencana menikah tahun depan. Tuhan sertai, Tuhan cukupi, Tuhan sertai. Tuhan berikan kami bersama dengan lancar. Berkati pelayanan ini waktu akan terima kasih Bapak. Berkati sahabat-sahabat semua yang sudah kami bagi. Berkati kita berikan kekuatan kesehatan, sejahtera, panjang umur, dan semua anak-anak baik Sini dan James. Berkati semua dan dibutuhkan keluarga kami. Terima kasih Bapak. Sahabat-sahabat kasih yang hadir pagi ini pun dan sudah mendapatkan firman pulang bawa mujizat, datang dengan iman, pulang bawa pertolongan, datang dengan iman, pulang dekat, datang dengan iman. Harapan dari Bapak Ibu sekalian, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Turunkanlah berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang Israel tercurah dan dicurahkan buat kita semua yang hadir di pagi hari ini. Tuhan memberkati juga kebaktian nanti malam disertai pengurus, memberkati teman-teman yang melayani Tuhan dan yang melayani. Tuhan berkati kebaktian sepanjang hari, Tuhan memberkati sepanjang minggu, Tuhan memberkati kebaktian sepanjang bulan, Tuhan memberkati kebaktian sepanjang tahun ini. Tuhan berkati, Tuhan berkati semua yang terlibat di dalamnya, yang pelayanan ini. Berkati apa yang kali lipat, 6 lipat, bahkan 100 kali lipat, dan sampai kau datang memberikan mereka hidup kekal. Terima kasih akan secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan hati dan keuangan melimpah atas lumbung-lumbungmu, atas kantong-kantongmu, tabungan-tabunganmu, semua diberikan dengan segala berkat yang terbaik. Terima kasih itu kami berkat ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menghindari engkau wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau dalam nama Yesus. Semua yang saya terima berkat, terima mujizat, terima kemenangan. Mari kita sama-sama kita katakan amin. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu teman-teman semua di Indonesia, dan selamat malam waktu Jerman. Yes. Ya. Terima kasih Pak John. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Yonatan. Terima kasih juga Mbak Lena dan Ibu Nini, Bu Diani, Bu Janju, ya, Bu Sinta, Adriani, pagi. Ya. Pagi beserta Ibu, Bu Sinta. Ya.
Ya, puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi nanti malam Ya, teman-teman. sampai jumpa. God bless you Berkat all. ya, God bless you all. Tuhan Yesus Ya. memberkati Bapak Ibu. Ya, Ya. terima kasih Bu Nini buat Selamat hari Minggu. pelayanannya ya. Selamat beraktivitas. Pak Bro, terima kasih Pak Jonathan untuk pelayanannya ya. Sampai jumpa Ya. lagi. God bless you. Sampai Salam buat jumpa. keluarga di rumah ya. Oke. Amin. Amin. Bye bye. Selamat beristirahat Pak Bro, Bye-bye. Bu Salin. Selamat malam. Selamat Ya, pagi waktu selamat Indonesia. Ya. God bless you Selamat hari all. Minggu. Bye bye. Bye. Bye.